Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup yang nyata. Ia hadir dalam cara kita bersikap, berpikir, dan bertindak, termasuk sebagai mahasiswa yang siap berkontribusi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Ramadhani Putri dari kelas Ekom 2 dan saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 245120201111029. Dalam video ini saya akan menunjukkan bahwa saya bukan hanya paham tetapi juga menerapkan 45 butir Pancasila saya sebagai mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat bagaimana saya menerapkan 45 butir Pancasila tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila pertama adalah: yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan juga ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya atau kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dalam butir-butir yang sudah saya sebutkan tadi, saya menerapkannya dengan cara: yang pertama, saya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan saya dan tidak malu menunjukkannya dengan konsisten. Yang kedua, saya tidak mengganggu teman saya saat sedang beribadah. Bahkan, saya juga pernah membantu mereka menyiapkan ruangan saat ada acara keagamaan. Dan yang ketiga, saya tidak mencampuri pilihan agama orang lain karena saya tahu itu adalah hak pribadi masing-masing. Lalu, dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila kedua adalah: yang pertama, mengakui dan juga memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan juga tepat selera. Yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan kerjasama dan penghormatan terhadap bangsa lain. Kemudian, juga saya menerapkan butir-butir Pancasila tersebut dengan cara: yang pertama, saya memperlakukan teman satu kelas dengan sopan dan juga setara dengan apapun latar belakangnya. Yang kedua, saya tidak memilih-milih teman hanya karena perbedaan ras atau agama. Yang ketiga, saya mencoba menghibur teman saya yang sedang sedih ataupun mereka sedang punya masalah. Dan yang keempat, saya ikut gotong royong dan juga kerja bakti di lingkungan rumah ataupun kampus. Lalu ada pula sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga yaitu: yang pertama, mengutamakan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi negara. Dan yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang kelima, menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Yang keenam, mengembangkan persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari beberapa butir-butir Pancasila dari sila ketiga, saya menerapkannya dengan cara: yang pertama, saat ada konflik di organisasi, saya mencari solusi bersama, bukan memihak golongan tertentu. Yang kedua, saya ikut aksi bela negara atau program volunteer mahasiswa jika dibutuhkan. Yang ketiga, saya bangga memakai produk lokal dan juga mendukung karya mahasiswa dari Indonesia. Yang keempat, saya ikut menjaga fasilitas kampus sebagai bagian dari rasa cinta tanah air. Kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila keempat adalah: yang pertama, setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, musyawarah dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah. Yang keenam, menerima hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedelapan, musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani. Yang kesembilan, keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dan yang kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil yang dipilih. Lalu dari butir-butir Pancasila dari sila keempat yang sudah saya sebutkan tadi, saya menerapkan dengan cara yang pertama, dalam rapat organisasi saya mengajak teman-teman untuk menyuarakan pendapat secara adil dan juga pendapat pribadinya mereka. Yang kedua, saya menghargai perbedaan pendapat tanpa memaksakan pandangan saya sendiri. Dan yang ketiga, saya menjaga suasana kekeluargaan saat rapat agar semua nyaman menyampaikan idenya mereka. Dan yang keempat, meski tidak setuju, saya tetap menghormati hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila kelima ini adalah: yang pertama, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar bisa mandiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk memeras orang lain. Yang ketujuh, tidak boros dan hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, rajin bekerja keras. Yang kesepuluh, menghargai karya orang lain. Dan yang ke-11, ikut serta mewujudkan keadilan sosial. Dan saya menerapkan butir-butir Pancasila tersebut dalam sila kelima dengan cara: yang pertama, saya selalu menawarkan bantuan jika ada teman yang kesulitan, terutama saat sedang kerja kelompok. Yang kedua, saya mencoba adil membagi tugas dalam organisasi atau dalam kepanitiaan agar tidak pilih kasih. Yang ketiga, saya tahu hak saya sebagai mahasiswa, tetapi saya juga sadar akan kewajiban seperti disiplin dan belajar. Yang terakhir, saya tidak menyelobot giliran saat antri makanan di kantin atau saat registrasi ketika ada acara-acara di dalam kampus. Itulah cara saya sebagai mahasiswa memahami dan menerapkan 45 butir nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan dijalankan, dimulai dari hal-hal kecil, dari diri sendiri dan dari sekarang. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua bisa menjadi generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.